Publik sempat dibuat heboh dengan sosok Johannes Marlim yang membuat pengakuan mengejutkan kepada salah satu media di Indonesia bahwa dia memiliki bukti kuat terkait aliran dan juga proses kong kali kong korupsi KTP elektronik. Kehebohan menyangkut Marlim kembali mengemuka saat tersiar kabar salah satu saksi penting kasus korupsi ini tewas di Amerika Serikat. Saksi penting kasus korupsi KTP elektronik Johannes Marlim dikabarkan meninggal dunia. Johannes diduga tewas bunuh diri di Los Angeles, Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. CBS Los Angeles memberitakan seorang pria bersenjata yang diduga Johannes membarikade dirinya di dalam sebuah rumah di Beverly Grove. Dia ditemukan tewas dengan luka tembak. Juru bicara KPK Febri Diansah mengaku KPK baru mendapat sedikit informasi mengenai meninggalnya saksi penting kasus korupsi KTP elektronik ini. Namun KPK tetap optimistis melanjutkan proses hukum kasus korupsi KTP elektronik meski menghadapi fakta kematian Johannes. Memang benar kita menerima informasi tersebut, tapi kita belum tahu lebih rinci, karena itu kita masih perlu cek lebih lanjut apa sebenarnya yang terjadi di sana. Namun tentu itu merupakan kewenangan penegak hukum atau otoritas setempat. KPK tentu tidak bergantung pada satu bukti saja atau satu keterangan saksi saja. Namun secara rinci tentu kita perlu analisis kembali konsekuensi-konsekuensi hukum terhadap perkembangan terbaru tersebut. Yang pasti dua orang terdakwa yang kita ajukan di persidangan meskipun tanpa kehadiran yang bersangkutan tetap kemudian dinyatakan terbukti oleh hakim. Kita tahu kemudian divonis bersalah. Nama Johannes Marlim disebut beberapa kali dalam sidang kasus korupsi anggaran proyek KTP elektronik. Salah satunya saat sidang vonis terhadap dua terdakwa Irman dan Sugiharto pada 20 Juli 2017 lalu. Hakim menyebut terdakwa Sugiharto menerima uang 20 juta dolar Amerika dari Johannes Marlim. Dari keterangan terdakwa 2 Sugiharto, terdakwa 2 menerima uang sejumlah 30.000 dolar Amerika dari Paulus Thanos. Selain itu terdakwa juga menerima uang 20.000 dolar US, 20 dolar Amerika dari Johannes Marlim melalui Husni Fahmi. Kemudian uang tersebut terdakwa dibelikan Honda Jazz seharga 150 juta rupiah, sedangkan sisanya 40 juta rupiah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa 2. Bulan Mei 2012 sampai dengan November 2 terdakwa 2 melakukan pembayaran pekerjaan pengadaan dalam sistem APIS tahun 2009 yang produknya disediakan oleh Johannes Marlim. Atas pembayaran sistem APIS tersebut di atas, Johannes Marlim memperoleh keuntungan sebesar 14.880.000 US dollar dan 25.242.546.892 rupiah. Meski namanya sering disebut, Johannes belum pernah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan karena berada di Amerika. Nanti kita lihat karena memang dia kan posisinya dia di luar dan posisi citizenship-nya, kewarganegaranya juga kita lihat dia sudah kalau nggak dia sudah permanent resident ya. Itu kita mesti hati-hati ya. Hati-hati karena itu menyangkut jurisdiksi hukumnya berbeda ya. Tapi FBI bantu kita kok. Johannes Marlim merupakan provider atau penyedia produk Automated Fingerprint Identification System yang digunakan dalam proyek KTP elektronik. Dari proyek ini, Johannes mendapat keuntungan 25,2 miliar rupiah dan 14,8 juta dolar Amerika atau hampir 200 miliar rupiah. Johannes disebut menjadi saksi kunci kasus KTP elektronik karena mengaku mempunyai bukti keterkaitan beberapa pihak dalam kasus ini. Johannes bahkan mengklaim dirinya mempunyai rekaman pertemuan sejumlah pihak hingga 500 GB. Tidak pernah. Ya, publik tanah air sempat dibuat heboh saat seorang bernama Johannes Marlim membuat pengakuan yang mengejutkan bahwa dia mempunyai bukti dan rekaman yang bisa menunjukkan kemana aliran dana korupsi KTP elektronik beserta aksi pat gulipat atau kong kali kong atau hengki pengki, Anda bisa sebut apapun itu. 2 hari belakangan kehebohan kembali terjadi menyangkut nama Marlim saat tersiar kabar saksi penting kasus KTP elektronik ini tewas. Apa saja sebenarnya pengakuan penting dari seorang Johannes Marlim yang kemudian menghebohkan publik dan apakah juga
penyelesaian kasus korupsi KTP elektronik jadi sangat terhambat karena tewasnya Yohannes Marlim. Kami akan membahasnya malam hari ini bersama Mas Anton Septian, redaktur Desk Nasional Majalah Tempo. Terima kasih Mas Anton atas kehadirannya. Kemudian ada Kang Asep Iwan Iriawan, analis hukum pidana dari Universitas Padjadjaran. Terima kasih Kang Asep sudah datang. Saya akan ke Mas Anton dulu ini. Yohannes Marlim ini kan memilih Tempo untuk menyiarkan atau membeberkan pengakuan-pengakuannya yang kemudian mengejutkan publik karena pasti ada nama-nama di situ dan pengakuan-pengakuan yang sangat-sangat terkait dengan nama-nama besar pastinya. Tapi sebelum saya akan nanya apa saja pengakuannya, bagaimana Tempo kemudian membangun relasi dengan Marlim sendiri, teman-teman di Tempo kapan terakhir kontak dengan Marlim, Mas? Tanggal 4 Agustus lalu. 4 Agustus lalu, Yohannes Marlim memberitahukan kepada kami bahwa rumahnya dibobol. Ketika kita tanya lebih detail lagi apa saja yang hilang, dia tidak mau cerita. Kemudian kita tanya apakah kita beritakan saja ini Pak, biar kemudian publik tahu ada sesuatu yang tidak beres di sini. Dia bilang jangan dulu kasih tim di sana ya, polisi sana untuk menginvestigasi kasus tersebut. Jadi 4 Agustus lalu rumah Yohannes Marlim dibobol orang yang tidak dikenal, tapi sampai saat ini belum diketahui apa kelanjutan dari kasus ini? Tidak diketahui ya, karena yang berwenang untuk menangani kasus tersebut kan otoritas di sana gitu. Dia cuma mengirim foto jendela rumahnya yang bobol dan ada beberapa polisi di sana seperti itu. Jadi membuat teman-teman di Tempo juga waspada nih ada apa nih, pasti mungkin dampak dari apa yang kemudian pengakuan Marlim beberapa waktu yang lalu. Tapi ketika mendengar Yohannes Marlim ini tewas secara mendadak gitu, reaksi atau respon teman-teman Tempo yang biasa berkorespondensi, mungkin Mas Anton juga sudah pernah korespondensi langsung dengan Yohannes Marlim? Saya bercakap di telepon beberapa kali, juga kemudian lewat pesan instan. Terakhir ketika mendengar bahwa Pak Yohannes dikabarkan tewas, saya cek, saya tanya kabarnya, tapi lewat WhatsApp ya tidak terkirim ya, hanya centang satu saja. Seperti apa reaksi teman-teman Tempo sendiri? Apalagi yang teman-teman beberapa yang pernah berkorespondensi langsung. Tentu saja. Apa langsung berpikir macam-macam atau waduh kaget biasa saja? Atau kita mencoba berpikir jernih ya. Kita harus dudukan dulu persoalannya, apa yang menyebabkan dia tewas itu. Jadi jangan sampai sesuatu yang tidak berhubungan kemudian disangkut pautkan sehingga kemudian malah menambah bingung masyarakat. Seperti itu. Meskipun tadi terakhir 4 Agustus dari korespondensi Tempo sendiri ada pembobolan di rumah Yohannes Marlim. Betul, Pak Yohannes memberitahukan hal informasi yang didapat Tempo mungkin dari yang selain yang dirilis oleh media nasional ataupun yang dirilis di media Amerika, ada informasi-informasi lain nggak Mas tentang kematian Yohannes Itu Marlim? yang belum kami dapatkan secara utuh ya. Jadi kami baru bisa menyimak dari berita-berita lokal di sana bagaimana kronologi kasusnya ya, yang sampai saat ini juga masih simpang siur ya, antara dia bunuh diri atau tewas ditembak oleh polisi setempat karena kabarnya menyandra anak istrinya. Itu yang masih simpang siur ya. Oke, mungkin kita akan tarik ke belakang sejenak Mas Anton. Mungkin masyarakat belum tahu kenapa kemudian akhirnya Yohannes Marlim sendiri memakai atau memilih Tempo untuk bisa menceritakan keluh kesahnya, membeberkan pengakuan-pengakuannya kemudian mengejutkan. Ceritanya seperti apa sih Mas Anton? Mungkin Anda bisa share ke kita. Ya, kalau kita ingat bahwa akhir tahun lalu Kementerian Dalam Negeri ya, baik Pak Mendagri maupun Pak Dirjen Dukcapil, Pak Judan Arif Fakhrullah, sempat mengatakan bahwa ada tagihan dari PT Biomob sebesar 90 juta US dollar atau sekitar 1,2 triliun ya, terkait jasa perekaman sidik jari. Ya kan. Nah, kemudian kami coba telusuri sejauh mana adanya tagihan tersebut, karena kalau menurut Kemendagri tagihan tersebut harusnya tidak dialamatkan kepada Kemendagri tapi kepada konsorsium, karena Kemendagri sudah membayar semua uang proyek ini kepada konsorsium PNRI. Nanti konsorsium yang membagikannya kepada anggota konsorsium dan subkontraknya. Itu sudah lunas itu menurut Kemendagri? Menurut Kemendagri sudah lunas, tapi menurut PT Biomob masih ada tagihan. Biomob ini menjadi bagian dari konsorsium? Subkontrak. Jadi pemenang dari proyek IKTP itu adalah konsorsium PNRI, yang anggotanya adalah PNRI itu sendiri, kemudian ada Sandipala Ultra Putra,
kemudian ada Quadra Solution sama Indosat, ya kan. Kemudian Quadra Solution mensubkontrakkan perekaman sidik jari itu kepada Biomob ini, seperti itu. Nah, Kemendagri merasa sudah membayar semuanya kepada konsorsium, sehingga kemudian tidak ada lagi urusan antara PT Biomob dan Kemendagri, sehingga kalaupun ada utang piutang itu urusan antara konsorsium dan subkontrak. Celahnya ada di situ berarti ya? Betul. Oke. Seperti itu. Dan kemudian kita tulis berita tersebut beberapa kali dari sekitar bulan Februari, bulan Maret itu di koran Tempo, karena ada yang menarik bahwa ternyata PT Biomob itu juga memegang data perekaman tersebut. Artinya sekitar 150 juta, 170 juta data fingerprint, kemudian retina dan sebagainya itu juga ada di server mereka itu. Artinya ini rentan bocor. Seperti itu. Pak Mendagri juga sempat mengatakan hal tersebut. Kita tulis dan itu diketahui oleh pemerintah dan Mendagri? Iya. Oke. Nah, kemudian kita tulis itu sekitar bulan Februari ya, akhir Februari awal Maret. Kita ketemu dengan perwakilan Biomob yang di sini. Dia punya anak perusahaan yang ada di Indonesia. Kita wawancara mereka di kantornya. Kemudian mereka juga datang ke kantor kita. Setelah itu tidak ada kontak sama sekali. Oke. Nah, kemudian pada tanggal 27 April, seseorang mengontak reporter kami. Dia meminta nomor WhatsApp-nya, kemudian kita kasih ya, kemudian dikasih, ditanyakan siapa ini, tidak menjawab begitu ya. Pada sekitar 9 Mei, dia mengontak lagi dan mengirimkan file rekaman percakapannya Pak Irman. Suara ini Pak? Suara. Oke. Nah, kita tanya. Tapi tidak ada konteks, tidak ada pengantar, tidak ada. Jadi dia meminta tiba-tiba menghubungi kita, kemudian meminta kontak WhatsApp ya. Kemudian juga selang 2 minggu ya, pada tanggal 9 Mei mengirimkan file rekaman suara Pak Irman. Konon katanya itu terjadi percakapan pada saat awal-awal pembahasan IKTP. Nah. Siapa saja yang ada di percakapan itu sebelum Anda lanjutkan? Baru Pak Irman aja. Pak Irman, Kita tanya Pak Irman, ya ini siapa Pak Irman, rekaman Pak Irman? Iya betul. Kemudian kita tanya lagi, ini siapa? Dia masih belum mengaku bahwa dirinya adalah Yohanes Marlim. Ya kan? Pada tanggal 17 Juli ya, dia mengontak lagi kami setelah pada hari-hari itu koran Tempo memberitakan bahwa KPK sampai berburu bukti ya, memeriksa saksi-saksi di luar negeri baik di Singapura bahkan ke Amerika Serikat. Nah, Yohanes Marlim mengaku membaca berita tersebut dan ingin menjelaskan beberapa hal. Jadi dia sendiri juga yang mengontak kami. Jadi bukan itu. Tempo yang kemudian mencari-cari sampai akhirnya? Bukan, awalnya bukan seperti itu. Dalam wawancara beberapa kali kesempatan itu dia menjelaskan banyak hal ya kepada teman saya maupun saya yang kebetulan saya ada di majalah Tempo ya, kepada koran Tempo maupun ke majalah Tempo. Dia menjelaskan beberapa hal, mengirimkan beberapa file rekaman, menjelaskan bagaimana dia bertemu dengan petugas KPK di KBRI Washington dan seterusnya seperti itu. Sampai kemudian terjadilah tragedi itu yang kita sama-sama tahu kemarin itu. Jadi memang kalau kita lihat ada runtutan-runtutan sedikit demi sedikit informasi diberikan oleh Marlim, kemudian diberitakan Tempo dan kemudian itu merangsang dia untuk memberikan lebih banyak lagi. Betul, jadi dalam percakapan-percakapan itu Marlim selalu menekankan bahwa sebenarnya KPK ini mestinya memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk membayar piutangnya yang jumlahnya belakangan dia koreksi, bukan 90 juta US dollar atau 1,2 triliun seperti klaim Kemendagri, tapi sekitar 540 miliar. Nah, KPK ini mestinya memberikan rekomendasi itu kepada Kemendagri biar utang kami dibayar seperti itu. Yang kepentingannya dia, ya? Itu kepentingan dia. Itu yang selalu dia ucapkan berulang-ulang dalam wawancara kepada kami. Nah, tapi kita ingin menggali lebih jauh bagaimana sebenarnya dulu proses penganggaran ya, proses penunjukan tender, kemudian bagaimana proyek ini
diatur. Ya. Nah, dia menjelaskan beberapa hal yang kemudian beberapa diantaranya dia bilang bahwa saya punya rekamannya seperti itu. Oke, ditahan dulu, nanti kita akan korek lagi apa saja pengakuan-pengakuan yang penting dari Yohanes Marlim yang kemudian membuat heboh dan sangat penting sebenarnya untuk kelanjutan pengungkapan kasus ini, Mas Anton. Saya akan ke Kang Asep. Kematian ini tentu saja mengagetkan karena pengakuannya itu membuat orang kaget, Kang Asep, karena memiliki banyak sekali nama, memiliki banyak sekali rekaman-rekaman detail yang mungkin saja jika ini diungkap kepada publik atau mungkin menjadi barang bukti di persidangan, ini akan bisa mengungkap secara terang benderang kasus ini. Anda punya komentar apa tentang kematian Yohanes Marlim? Kan perkara EKTP ini kan super mega maha korupsi yang sangat besar, bilang triliun. Masyarakat tercengang kan, tapi bingung bayarnya apa yang terjadi kan, karena nunggu berita, fakta hanya nunggu dakwaan. Tapi kita berterima kasih ada salah satu sumber mengatakan ke grup Tempo kan, entah majalahnya, entah hariannya, kita publik tercerahkan ya oleh berita Tempo ya, bahwa oh ternyata ada cerita-cerita yang boleh dibuka oleh Tempo. Satu catatan penting. Jadi kita suka nggak suka juga terima kasih ke Tempo yang kemudian percaya si GM ini ke Tempo. Soal benar atau tidak soal urusan lain. Tapi masyarakat mulai pasal-pasal yang terbuka mulai terbuka. Oh perkara mainannya pengusaha sama legislatif sama pengusaha tuh ini setidaknya itu karena kalau dapat dari KPK masyarakat tidak dapat. Satu itu simpen dulu. Jadi kita masyarakat sebenarnya terbantu oleh adanya media dari grup Tempo. Nah kedua sekarang GM ini sebenarnya teriak-teriak kan rekaman dan sebagainya. Masyarakat terbuka nih. Oh ternyata ada main kirim uang, terima uang belum dibayar di konsorsium itu. Dua. Ketiga, nah saya bicara hukumnya. Saya bicara hukum aja sekarang. Kan sekarang faktanya bahwa nama-nama entah di kelompok legislatif, entah di kelompok pengusaha yang ijon tadi kan, di kelompok eksekutif ya, dan kelompok orang membaginya klaster-klaster kalau saya lebih. Nah, pemain-pemain ini setidak-tidaknya ketika terdakwa mantan dirjen, mantan direktur, kan disebutin perannya masing-masing. Setidaknya ada puluhan orang, ratusan orang, perusahaan alat bukti telah muncul. Katakanlah sekarang orang suka mengatakan saksi kunci. Wah kan, yang sebenarnya nggak ada di hukum itu saksi kunci, ya emang kunci Inggris, ya. Kedua, saksi menentukan, hukum tidak terlalu menentukan, ya. Kan itu fakta persidangan. Mau kemanapun juga, ya di perkara ini di sidang yang pertama Irman dan kemudian Direktur Sugiarto, dia adalah menjadi JC, ya. Kemudian juga ada penyangkalan anggota legislatif, faktanya juga ada yang menggalikan uang, perusahaan juga ada yang menggalikan uang. Sekali lagi, di hukum itu kan minimum 2 alat bukti. Hakim yakin karena 2 alat bukti. Sudah ada perkara, ya sudah selesai, yang lain sudah ada. Katakanlah sekali lagi dalam tanda petik ya, ini bisa dibunuh atau terbunuh, habis atau dihabisi, alat bukti tidak akan habis. Karena masih ada alat bukti lain, bahkan sudah diputus itunya. Jadi sekarang, katakanlah sekarang orang tertentu, dalam tanda petik sekali lagi ya, orang kan suka prasangka-prasangka enak gitu kan. Wah ini sekarang selesai, enggak menurut saya. Tapi Anda mencium bau amis itu enggak kan? Ya susah, kalau orang hukum sih harus merasakan bukti ya. Orang bisa akan merasakan, bisa, wah ini ada suap, ada apa, orang bisa mengatakan. Tapi sekali lagi saya orang hukum, harus merasakan alat bukti. Nah alat bukti ini kan ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Katakanlah sekarang ya ada pihak-pihak tertentu, katakanlah dalam tanda petik diuntungkan dengan meninggalnya ini. Bagi saya enggak, justru karena alat bukti lain sudah ada di KPK gitu kan. Bahkan setidaknya katakan enggak ada, kan sudah dimuat sudah di majalah Tempo, rekamannya ada. Sekarang ingat ada alat bukti elektronik ya, itu merupakan dokumen elektronik. Ya, informasi elektronik di pasal 5 ayat 1 itu misalkan satu perluasan alat bukti. Ya nanti kan tinggal ada dibuka di digital forensik. Ketika Mas Anton dan kawan-kawan ada pembicaraan dengan yang meninggal, kalaupun dia belum diperiksa kan bisa dibuka suaranya. Ya, itu kan merupakan petunjuk sekali lagi kan. Jadi tapi sekali lagi Yohanes Marlim sendiri mengakui bahwa dia didatangi oleh penyidik KPK ya, Mas Anton ya, betul, ketika di Amerika ya. Betul, dia mengaku diperiksa 2 kali sekitar bulan April dan terakhir tanggal 5 Juli di KBRI Washington. Nah, pada saat itu 2 kali berarti diperiksa. Iya, 2 kali diperiksa. Kan pertama untuk terdakwa Pak Irman sama Pak Sugiarto, belakangan diperiksa untuk Pak Setia Novanto. Kelanjutan mengenai pemeriksaan dan pengakuan-pengakuan itu akan kita gali lagi di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali usaha jeda berikut. Jadi menurut pengakuan Yohanes Marlim ke Mas Anton sendiri sudah 2 kali diperiksa oleh penyidik KPK dan dimintai keterangannya. Apakah ada bukti-bukti yang kemudian diambil untuk proses pembuktian kasus ini gitu? Ya, pada kami dia mengaku diperiksa 2 kali. Terakhir di tanggal 5 Juli di KBRI Washington. Pada saat itu dia mengatakan pada kami juga bahwa dia memperdengarkan beberapa rekaman yang dia miliki kepada petugas KPK.
Bahkan pertemuan dengan KPK pun dia rekam dan dikirimkan kepada kami juga. Oke, Anda juga bisa mendengar itu ya? Iya, kira-kira seperti itu. Nah, yang mengagetkan adalah ternyata selama ini dia merekam semua pertemuannya, pembicaraannya dengan orang-orang yang terlibat kasus IKTP ini. Dia bercerita bahwa dia melakukan hal ini selama 4 tahun, sehingga pembicaraan berjam-jam yang dia miliki itu besar datanya itu mencapai 500 gigabyte. Dari 500 gigabyte bukti-bukti rekaman yang diungkapkan termasuk narasi-narasi yang kemudian ketika Anda wawancara dengan Yohannes Marlim sendiri, apa fakta-fakta dan pengakuan yang paling mengejutkan, yang paling menarik dari Yohannes Marlim sendiri? Dia tidak menceritakan semua nama, tapi dia memberikan beberapa petunjuk. Misalnya yang kena sekarang itu belum sampai ke pucuknya. Termasuk kan nih sekarang sudah ada berapa tuh? 2 orang yang sudah menjadi terpidana ya kan, sudah divonis. Dipilah-pilah Sudah dari divonis. eksekutif kan baru sampai Oke. Dirjen mungkin. Di legislatif walaupun baru menyusulkan Meskipun pimpinannya. ketua DPR sudah jadi tersangka itu belum Masih pucuk. ada belum yang terakhir. Dan yang menarik adalah dia menahan nama-nama itu keluar karena dia meminta saya akan berikan lebih banyak lagi data. Jadi dia sendiri dia sendiri yang mengatakan saya akan berikan lebih banyak lagi data jika Anda membantu memberitakan mengenai piutangnya terhadap pemerintah. Seperti itu. Oke, dari teaser-teaser yang sudah diberikan itu apa yang paling? Siapa saja yang kemudian disebut nama-namanya atau mungkin fakta-fakta apa yang kemudian menarik yang kemudian mungkin Tempo belum buka ke publik itu Mas Anton? Kalau soal nama-nama nanti bisa kita bicarakan di off the akhir record. ya. Tapi yang jelas dia mengatakan dia mengikuti proses ini dari awal. Dari awal dia mengetahui bahwa segalanya sudah diatur oleh tim yang disebut di dakwaan sebagai tim Fatmawati ya. Pak Andi Agustinus disebut sudah menyiapkan 3 konsorsium untuk mengikuti proyek tersebut, di mana sebenarnya satu sama lain itu kalau kita lihat di belakangnya orangnya sama saja gitu ya. Sehingga Pak Yohannes dari sana mulai berpikir bahwa ini ada yang tidak beres, oleh sebab itu mulai sekarang saya akan rekam seluruh pembicaraan atau percakapan dengan mereka seperti itu. Oke, siapa saja yang mungkin diakui Yohannes pernah berkomunikasi dengan dia? Kalau kita bicara tidak hanya konsorsium Fatmawati kemudian itu yang langsung pastinya berhubungan dengan dia. Apakah ada pihak-pihak lain misalnya dari eksekutif ataupun dari parlemen yang pernah langsung berkomunikasi atau mungkin bertransaksi dengan Yohannes? Itu dia, itu nama-nama yang kami harapkan muncul secara on the record ya ketika kita tanya kepada dia. Hanya saja karena mungkin dia memiliki kepentingan agar piutangnya dibayar oleh pemerintah, dia juga masih menahan-nahan nama itu. Tapi memberikan banyak petunjuk bahwa ini A, ini B, ini C, ini D. Bahkan yang kami ketahui dan saya dapat dari dia juga dari beberapa sumber lain, ketika bertemu dengan KPK pun dia tidak bersedia menyerahkan seluruh rekamannya. Jadi dia hanya memperdengarkan saja dengan harapan KPK dalam hal ini membantu dia untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar membayar utang yang dia klaim itu. Dari perspektif atau subjektivitas Anda Mas Anton dan teman-teman di Tempo sendiri, dari informasi baik on the record ataupun pasti banyak yang off the record dari dia, seberapa penting pengakuan ini untuk pengakuan dari Yohannes Marlim ini, fakta-fakta yang dibeberkan oleh Yohannes Marlim ini untuk mengungkap kasus ini? Informasi-informasi yang dia sampaikan cukup menarik, menambah puzzle dari kasus IKTP itu sendiri. Cuman saya sepakat dengan Kang Asep tadi bahwa Yohannes adalah satu dari sekian saksi yang bisa menambah perspektif keseluruhan kasus ini. Jadi saya yakin KPK pun tidak hanya bergantung pada satu Yohannes Marlim saja. Dia memiliki alat bukti lain ya, dia memiliki saksi-saksi lain dan pasti itu pun sudah dikantongi ya, apalagi kasus sebelumnya dengan terdakwa lain juga sudah putus dan divonis bersalah. Meskipun tidak satu-satunya tapi cukup penting untuk merapikan puzzle itu ya. Tapi beberapa waktu lalu rekan saya Indra Balona sempat mengkonfirmasi dengan juru bicara KPK tentang bagaimana sih proses KPK itu menyelidiki atau mewawancarai atau menggali informasi dari seorang Yohannes Marlim. Kita saksikan dulu cuplikan wawancaranya. Yohannes Marlim ini sendiri apakah memang sebelumnya sudah beberapa kali diperiksa oleh KPK atau belum sama sekali sebenarnya Bang Febri?
Untuk pemeriksaan di persidangan kan kita tahu itu belum dihadirkan ya karena ada faktor perbedaan negara di sana. Untuk proses penyidikan 2 orang tersangka ini saya kira belum ada informasi soal pemeriksaan yang bersangkutan. Tetapi untuk diperiksa di KPK-nya sendiri atau mungkin KPK yang mendatangi dari nama Yohanes Marlim ini? Dari informasi yang saya terima itu belum dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dalam artian seperti berita acara formal itu belum dilakukan. Anda mengatakan 2 kali Yohanes Marlim mengaku pernah diperiksa oleh KPK, tapi juru bicara KPK mengaku belum pernah memeriksa. Ya, itu pengakuan Yohanes Marlim kepada kami ya, bahwa dia sudah bertemu dengan tim KPK sebanyak 2 kali di Singapura sama di Amerika. Dan dalam pertemuan itu dia mengaku diperiksa. Nah, kita tentu saja harus cross check lagi kepada KPK apakah dalam pertemuan itu memang terjadi sampai pengetikan berita acara pemeriksaan atau hanya wawancara biasa untuk menyelidiki atau menggali informasi lebih jauh mengenai proyek KTP. Dalam kata lain, yang dilakukan oleh KPK ketika menemui Yohanes Marlim itu dalam rangka pro justisia atau bukan seperti itu. Apakah hanya silaturahmi atau pemeriksaan, makanya kemudian dibantah tadi sama Febri Diansyah. Kang Asep, ini hal-hal seperti ini kemudian kenapa ketika tadi Mas Anton setuju dengan Anda bahwa Yohanes Marlim bukan satu-satunya tapi akan melengkapi puzzle besar dari pengungkapan kasus ini. Kenapa kemudian KPK sendiri sampai tadi kemudian membantah pada memeriksa Yohanes Marlim, kenapa juga tidak dihadirkan ke persidangan jika memang fakta-fakta yang bisa diberikan ini baik sekali. Pertama kan tadi keterangan GM ini ke grup Tempo ini kan menjadikan wacana dan wawasan kita semakin luas ceritanya. Soal benar saja kadang urusan lain, tapi masyarakat terbuka ceritanya kan makin jelas. Tapi sekali lagi kita lihat ada fakta di luar sidang dan ada fakta persidangan. Ketika dia ngomong di luar ke Tempo apapun isinya, selama itu tidak tertuang dalam berita acara dalam rangka pro justisia dan itu tidak dihadirkan di dalam persidangan, secara hukum tidak punya kekuatan. Artinya apa? Pernyataan GM ini ke Tempo harus diujinya di persidangan. Ya masyarakat mungkin udah tahu lah cerita itu kan dan bisa merasakan. Tapi kan sekali lagi hukum itu pembuktiannya di persidangan. Selama GM tidak ngomong di persidangan, ya nggak ada artinya. Ya, makanya saya bilang ketika dia ngomong ke Tempo, dia ngomong ke katakanlah belum proses masih di ngobrol, katakanlah dalam tanda petik kan. Kalau misalkan keterangan ke Tempo, dia memberi keterangan ke kepala KPK. Kalau keterangan Febri belum kan. Katakanlah dia udah ngobrol sama orang KPK. Selama itu tidak tertuang untuk dijadikan bukti dihadirkan di persidangan, ya nggak bisa apa-apa itu. Tidak menjadi bukti karena di persidangan itu kan yang dihadirkan bukti harus diuji. Nah, makanya kan di dalam persidangan diuji apa? Apakah keterangan saksi GM ini ya bersesuaian dengan alat bukti lain, dengan barang bukti lain, dilihat juga latar belakang, apalagi kalau penjelasan Mas Anton kan dia ternyata ngomongnya hanya mengembalikan uang kan, artinya apa kan? Outputnya intinya itu. Itunya, padahal kan masyarakat ingin tahu, ini uang 5 triliun itu diapain sama orang-orang DPR, sama orang legislatif, sama perusahaan, orang di Ijon tuh pengen tahu. Nah kebetulan kan ada secercah cerita yang kita tahu dari Tempo. Nah, orang percaya kalau Tempo itu kan cerita pasti dalam tanda petik ya, daripada media-media lain. Nah ketika itu kan ada gambaran dari masyarakat. Tidak-tidaknya masyarakat sudah terbentuk opini ini. Cuma kan masalahnya itu fakta di luar persidangan. Kang Asep, tapi kalau kita lihat kan banyak nih Mas Anton ya, kalau setiap satu koruptor misalnya atau mungkin pejabat dituduh menerima uang atau menyuap, pasti dia akan bilang orang yang menuduh itu melakukan fitnah atau ngawur atau mungkin hanya ngelantur gitu ya. Anda melihat Kang Asep dari fakta-fakta yang dibeberkan oleh Mas Anton dan kawan-kawan ini, ada linkage yang masuk akal nggak? Ya sangat jelas kan gini, paling gampang. Kan uang 5 triliun itu tidak jelas, setengahnya dikorupsi katanya kan. Kalau baca dakwaan kan, nggak usah baca Tempo lah, sekarang kita baca dakwaan aja. Nah sekarang kan ada yang ngelak kan, tidak ada apa-apa. Nah sekarang kan di persidangan udah kita lihat di kasusnya dirjen, mantan dirjen direktur itu. Ya paling gampang kan, pihak dirjen direktur pernah ngasih, ada pembagian uang, ada telepon, ada ketemu dengan pengusaha. Nah, DPR nolak tidak ada, faktanya ada yang menggalikan uang, ada perusahaan menggalikan uang. Nah itu cuman kan bagi masyarakat yang penting ada permainan ya, oknum legislatif, oknum eksekutif, oknum pengusaha. Bagi masyarakat mah nggak penting mau jumlahnya berapa, dikembalikan berapa, yang jelas ada uang 5 triliun dimainkan. Kan ketika dimainkan, kan bagi masyarakat mah peduli amat mau berapapun jumlahnya apa-apa. Teman masyarakat semakin tercerahkan tidaknya ketika dia baca Tempo di awal sebelum di persidangan kan. Oh ternyata ada di EKTP ini ada orang-orang bermain dan nilainya sangat besar. Nah kebetulan, nah sayang kan ketika GM ini misalkan mengatakan sesuatu kan sayang. Kenapa sih dia tidak terus terang menjelaskan? Bisa diuji nggak Kang? Ketika
Marlim ini kemudian meninggal dunia, bukti-bukti yang diberikan atau yang dia gampang. punya itu bisa diuji nggak? Satu, katakanlah simpen dulu ya MGM. Kan saya bilang katakan di persidangan sebenarnya bukti udah kuat. Kan alat bukti lebih dari 2 itu. Sangat-sangat banyak. Apalagi ada putusan. Ya putusan itu akta otentik ya. Kecuali dibuktikan sebalik 1. Sekarang katakanlah KPK kurang buktinya. Perlu GM. Kan tadi saya katakan sekarang kita punya undang-undang IT. Ya, undang-undang itu kan termasuk dokumen elektronik karena dokumen elektronik itu pasal 5 ayat 1 itu alat bukti. Kan ada pembicaraan dengan Tempo, ya terekam di Tempo di minimal HP-nya Mas Anton. Kita datang lagi di providernya, entah itu merek handphone A atau itu handphone bisa B. diuji di pengadilan. Bisa, sangat bisa. Sekarang itu kan Meskipun Yohanes sudah tidak ada, tapi kan ya kalau misalkan membutuhkan, katakanlah kalau katakan membutuhkan, apalagi sekir dengan bukti yang sekarang ini udah cukup kok, sangat-sangat untuk menjerat oknum DPR, untuk menjerat pengusaha, untuk menjerat eksekutif selanjutnya, itu sudah sangat-sangat kuat sekali lagi. Saya dilihat hukum kan, karena sudah ada perkara 1 ini, kita diuntungkan apa? Karena mantan dirjen, mantan direktur sudah sangat terbuka sebagai JC. Juga alat-alat bukti yang ada yang mengakukan. Ya, mengaku dalam arti tadi menyerahkan uang, perusahaan menyerahkan uang. Nah, uang siapa dikembalikan ke KPK? Kalau bukan uang rakyat kan sederhana. Jadi ketika orang-orang lain bungkir sekarang dengan gerakan pansus angket, gerakan-gerakan lain, apalagi KPK dilemahkan dengan segala berita-berita miring, saya pikir nggak akan tergoyahkan. Saya pikir EKTP akan maju dengan sendirinya. Cuman apa satu? Tinggal apa sekarang? Sekarang bongkar semuanya, ya seret semuanya cepat. Kalau ini terlambat, keburu permainan akan habis. Makanya KPK kan kemudian kalau tadi bukti-bukti dari Marlim meskipun tidak satu-satunya, tapi kan melengkapi puzzle. Mas Anton, Anda lihat bahwa memang ini linkage-nya saling berhubungan nggak? Misalnya mengisi puzzle, bahwa betul ternyata yang ini diakui Marlim, berarti make sense dengan pengakuan si A atau fakta-fakta yang diungkapkan di persidangan gitu. Ya, apa yang diungkapkan Marlim kepada saya itu melengkapi. Jangan dulu bicara KPK ya. Penelusuran kami sejak tahun 2011. Jadi Marlim itu ceritakan belakangan ini saja ya. Sementara kami di Tempo sudah menulis kasus ini dari tahun 2011. Dan kalau kita lihat konstruksi dakwaan dengan apa yang kami tulis 6 tahun lalu itu tidak jauh berbeda. Kita sudah melihat kejanggalan mulai dari proses pra-tender ya, pengaturan tendernya sampai kemudian pengumuman pemenangnya. Dan belakangan setelah pemenang diumumkan, ada persoalan-persoalan lain yang muaranya ke nama-nama yang banyak disebut. Jadi sangat mengisi puzzle yang kosong-kosong tadi ya. Kalau misalnya tadi bukti-bukti yang dikirimkan oleh Marlim sekarang sudah tidak ada, mungkin alat bukti yang dia punya ada di Amerika, tapi kan beberapa bukti penting sudah dikirimkan ke teman-teman di Tempo misalnya untuk selama korespondensi. Apakah KPK sendiri pernah menginginkan atau meminta bantuan Tempo untuk mengirimkan bukti-bukti yang dikirimkan oleh Marlim? Ya tentu saja jika KPK meminta, kita juga akan memberikannya. Belum, sejauh ini belum ada permintaan itu. Dan saya pikir kalau menurut pengakuan Marlim kepada kami ketika dia bertemu dengan tim KPK di Washington, dia bercerita bahwa dia sudah memperdengarkan sebagian rekamannya kepada KPK, hanya saja dia tidak memberikan rekamannya, filenya tidak diberikan. Dalam kalau kita bicara mengenai kasus-kasus besar yang melibatkan orang-orang besar dengan kekuatan uang yang besar, pasti ini ancaman bahayanya juga tingkat besar atau tingkat dewa gitu. Dalam pengakuan-pengakuan atau korespondensi selama ini, apakah Marlim yang sudah meninggal dunia saat ini pernah mengaku ketakutan, Mas? Atau pernah mengaku diancam selain pembobolan tanggal 4 Agustus yang lalu? Ada ketakutan-ketakutan nggak selama ini yang ada di Marlim? Tapi dijawabnya lebih asik di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali usai jeda berikut. Saya akan tanya ke Mas Anton, ini kan kasus besar yang melibatkan uang besar, orang-orang kelas kakap gitu. Apakah Marlim sendiri sempat merasa terancam selain pembobolan rumahnya beberapa waktu lalu yang pernah diakui oleh Marlim kepada teman-teman di Tempo, Mas? Dalam pembicaraan dengan saya maupun dalam pembicaraan dengan teman saya, ya, Marlim mengatakan tidak pernah mengatakan hal tersebut ya. Dia hanya mencoba mengulur-ngulur data yang dia janjikan kepada kami dengan mengatakan bahwa tolong konsisten memberitakan bahwa pemerintah memiliki utang terhadap perusahaannya. Lagi-lagi ujungnya itu. Betul. Tentu saja kami dalam hal ini tidak menuruti ya, karena bagaimanapun kami harus tetap independen ya dalam memberitakan berbagai macam berita. Nah, kemudian Marlim berkata bahwa data akan diberikan seperti tadi itu lebih banyak lagi kalau Anda memberitakan kasus ini secara proporsional menurut versinya dia. Nah, sampai kemudian
pada tanggal 4 Agustus kemarin ketika rumahnya dibobol, dia mengatakan, wah jangan-jangan saya mulai terancam. Itu saja sih. Oke. Itu saja. Satu kali di antara sekian banyak korespondensi Anda Betul, dengan betul. Baik dalam percakapan langsung ya maupun lewat pesan instan gitu. Nah, yang dikatakan dia terakhir pada tanggal 4 Agustus itu seperti itu. Dia berkata jangan-jangan saya mulai terancam seperti itu. Tapi ketika kita mau mulai menulis, Pak, bagaimana kalau kita tulis saja seperti itu. Dia mengatakan jangan, tolong kasih kesempatan kepada tim di sini, tim polisi dari Los Angeles untuk menginvestigasi lebih jauh. Kita hormati keinginan dia untuk tidak memblow up dulu pembobolan di rumahnya tersebut. Oh, jadi memang baru sekali ya mengaku. Anda pernah bertanya nggak kepada Marlim, kenapa Anda begitu berani? Terlepas dari kepentingannya untuk ini ya, dia kan kemudian membeberkan nama-nama besar yang bisa saja mengancam nyawanya dia gitu. Ada nggak alasan-alasan tertentu di luar Sejauh itu? ini dia memang sangat berkukuh sekali bahwa pemerintah berutang kepada perusahaannya sebesar 540 miliar untuk jasa perekaman alat sidik jari ya. Nah itu yang dia harapkan agar pemerintah segera lunasi. Jadi di balik itu tidak ada alasan-alasan lain yang diungkapkan kepada kami kecuali hal tersebut ya. Dan ketika dia mengatakan soal pembobolannya tadi, dia berkata bahwa selama 14 tahun tinggal di sana, baru pertama kali ini rumahnya dibobol. Jadi perlu kita catat juga bahwa Yohannes Marlim ini sudah menjadi agak susah tidak mengaitkan ya. Betul. Apa yang kemudian menjadi pengakuan Marlim dengan apa yang kemudian fakta-fakta yang diterima oleh dia, meskipun lagi-lagi proses hukum yang akan membuktikan apakah ada hubungannya apa tidak. Seperti di persidangan Irman dan Sugiharto beberapa waktu terakhir memang nama Yohannes Marlim sendiri sempat disebut-sebut baik oleh majelis hakim ataupun disebut oleh jaksa, 25 kali disebut oleh jaksa, dan juga ada beberapa saksi yang kemudian mengaku pernah dibiayai oleh Yohannes Marlim untuk berkunjung ke Amerika. Kita saksikan pengakuannya. Terus yang membiayai semua hal itu tadi, akomodasi, pesawat, allowance, segala macam itu Yohannes Marlim. PT Biomorph dalam hal ini Yohannes Marlim. Berapa saudara terima, yang berapa hari saudara di sana? Saya lupa tanggalnya, pokoknya September Pak, ya September sekitar 17. Satu minggu Pak, satu minggu. Jadi berangkat kami hari Minggu pagi dari Indonesia, kembali lagi ke Indonesia hari Senin pagi Pak. Ya. Minggu depannya. Itu tahun 2012. Pekerjaan 2012. EKTP masih berjalan. Masih berjalan. Oke, untuk kasus ini apa nih kaitannya Mas Anton? Kemudian dia membiayai petugas-petugas yang kemudian quote unquote melakukan quality control gitu mungkinnya dari Indonesia untuk bisa ke Amerika. Ada dalam hal ini perusahaannya Marlim Biomorph itu merupakan produsen dari alat fingerprint ya, pemindai sidik jari yang mereknya L1 ya, L1 Avis ya. Nah, mungkin dalam hal ini mereka pergi ke Amerika untuk melihat bagaimana sistem sistem perekaman sampai penyimpanan ke dalam server itu bekerja seperti Kita itu. akan tarik sedikit ke belakang Mas Anton. Bagaimana, apakah Marlim juga pernah bercerita bagaimana kemudian perusahaannya yang bisa kemudian dijadikan salah satu subkontrak pemenang dari mega proyek ini? Dari mana dia masuk ke dalam konsorsium ini, bagian dari konsorsium, dan apakah dia juga terlibat dalam sebuah transaksi, misalnya dia membayar suap kepada siapa, atau dia menerima suap kepada siapa, atau hengki-pengki apa yang terlibat, yang melibatkan Yohannes Marlim dalam poros seperti ini? Ya, dia bercerita kepada kami dari awal dia sudah terlibat dalam hal pembahasan tender proyek, tapi dia tidak bisa masuk menjadi anggota salah satu konsorsium yang disiapkan oleh Andi Agustinus ya, dari tim Fatmawati yang kita kenal di dakwaan seperti itu. Nah, hanya saja kemudian setelah konsorsium PNRI ditunjuk menjadi pemenang, dia mendapatkan subkontrak dari PT Quadra Solution, salah satu anggota konsorsium. Nah, seperti itu untuk melakukan perekaman sidik jari dan penyimpanannya ke dalam server seperti itu. Jadi dia mendapatkan subkontrak dari pemenangnya seperti itu. Meski sebenarnya dari awal dia sudah berusaha untuk menjadi salah satu anggota konsorsium, cuman menurut dia dikatakan oleh dia sulit sekali karena semuanya sudah diatur seperti itu. Sudah diatur, dan dia bukan bagian yang menjadi diatur itu ya. Bukan. Menurut dia ya, menurut dia. Meskipun dia punya teknologi itu ya. Betul, sehingga kemudian dia merasa perlu merekam setiap pertemuan, setiap pembicaraan dengan orang-orang yang
dia sebutkan kepada saya. Jangan itu. sebut nama lah. Apakah dia juga pernah memberikan uang-uang pelicin kepada pejabat mungkin atau anggota konsorsium supaya mungkin dia bisa masuk memenangkan tender ini? Kepada saya dia menyanggah ya, dia membantah memberikan uang kepada orang-orang atau pejabat di Kementerian Dalam Negeri maupun di DPR. Tapi kita lihat di persidangan jaksa mengatakan ada fakta-fakta lain yang menyebutkan bahwa dia membiayai tim dari Kementerian Dalam Negeri Seperti untuk berangkat. pengakuan ini ya Trisampurno juga betul, ya. Seperti dari itu. BPPT. Jadi bisa saja ada pengakuan-pengakuan yang memang tidak disampaikan kepada saya ya, kepada kami, tapi kemudian jaksa atau penyidik mengetahui fakta-fakta yang kemudian kita sama-sama tahu diungkap di persidangan. Betul, di persidangan Marlim sendiri kemudian dikatakan memberikan uang sejumlah uang kepada Irman dan juga Sugiharto dan juga mungkin ada beberapa orang-orang lain. Kang Asep, ini kita kembali ke kematian Yohannes Marlim yang kemudian mengejutkan ini. Banyak yang kemudian ketika kasus ini pertama kasus ini merebak melibatkan nama-nama besar, uang yang sangat besar, kemudian pengakuan Yohannes Marlim yang diberitakan oleh Tempo di awal-awal ini membuat kita terkejut semua dan tidak selang lama kemudian Yohannes Marlim meninggal dunia. Ada banyak otak atau pemikiran yang mungkin saja nyeleneh dari kita-kita semua bahwa ini kayaknya kematiannya berhubungan dengan skandal. Ini kematiannya mungkin ada bau amis di balik kematian Yohannes Marlim yang mendadak ini. Oke, saya tidak akan meminta Anda untuk membuktikan iya atau tidak, tapi indikasi-indikasi apa saja yang kemudian bisa dikatakan bahwa kematian Yohannes Marlim ini bukan kematian biasa, tapi melibatkan sebuah skandal besar gitu. Yang jelas sih kalau mati itu takdir kan. Iya pasti, itu Tuhan pasti. lah, gitu Itu kan. pasti. Cuma dia mati apapun, masyarakat boleh-boleh saja menilai apapun kan. Wajar masyarakat curigaisen apapun, gegosip apapun. Ketika perkara, misalkan paling gampang inilah, perkara menarik Anton dan Asep ya. Lalu tiba-tiba sedang bicarakan saya mati, ya wajar orang curiga. Kan Asep itu pasti ada apa-apa sama Anton kan, pasti gitu kan. Itu nggak salah masyarakat. Tapi secara hukum sekali lagi, patokannya bukan tadi pembicaraan opini gosip, ada bukti apa enggak. Maka saya katakan, katakanlah sekarang dia matinya ya, habis karena dia habisi, dibunuh atau terbunuh, apapun yang terjadi ya, misalkan ada kaitan EKTP dengan enggak EKTP ya, sekali lagi ini. Orang bisa menarik bahwa, oh itu tingkat tinggi lah, ada tim lah, ada segala macam lah orang bisa mengatakan. Peduli amat bagi hukum. Selama itu tidak bisa dibuktikan, katakanlah sekarang orang bisa menuduh kan, wah pasti nih sama gembong-gembong EKTP nih. Orang bisa menarik kesimpulan itu kan. Tapi kalau nggak ada kaitan gembong-gembong EKTP dengan matinya ini, fakta hukum nggak ada, kita nggak, orang hukum tidak boleh mengatakan itu ada kaitannya. Nah, tapi kita juga tidak bisa menafikan ketika tadi Budi mengatakan, sebagian masyarakat mengatakan bahwa pastilah nggak mungkin dong di kasus ini. Ya tadi saya kasih contoh Anton dan Asep kan. Nah nggak mungkin Asep mati kalau nggak ada kaitannya dengan perkaranya Anton. Kita kan nggak boleh menuduh tanpa bukti kan. Tapi indikasi-indikasi apa saja yang kemudian bisa saja kemudian mengindikasikan bahwa kematian ini adalah kematian yang dibuat-buat atau kematian yang berhubungan dengan skandal seperti ini tadi. harus dipisah. Apa saja kemudian bisa mengarahkan ke sana. Ini kan ada kasus EKTP. Tadi disebutkan TS mengatakan dibiayai kan. Nah setidaknya kan bagaimana korporasi ini memainkan uang, bermain uang entah ke legislatif, entah ke eksekutif, titik satu hal kan. Menyebut nama-nama besar misalkan. Nah sekarang ada kematian di Amerika. Nah sekarang kan ini peristiwa pembunuhan, ada orang mati, bisa penganiayaan, bisa bunuh diri, bisa dibunuh, apapun bisa kemungkinan. Yang jelas takdir yang pasti mah ya, itu nggak bisa dipungkiri kalau soal takdir. Ini ada peristiwa. Nah ketika orang nama ini disebut, ini mati, nah benang merahnya harus dicari. Nah benang merah ini kan kalau hukum tadi harus ada alat bukti. Sepanjang nggak ada alat bukti, hukum akan melihat, ya ini mah perkara korupsi, emang nama ini disebut, ya ini mah perkaranya mati, gitu kan. Soal matinya, entah orang bisa sekali lagi saya sebut, oleh kelompok yang disebut nama ini ya mungkin aja, tapi selama bukti nggak ada, jangan nuduh orang, itu namanya fitnah. Betul. Sama nama baik dan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Bukan, itu orang Sunda nggak bisa bilang fitnah, bisa fitnah gitu kan. Nah tapi ketika ini mati harus diselidiki, cuma masalahnya sekali lagi, kalau sekarang ikutin, JM ini kan warga negara Amerika, tindak pidana terjadi di Amerika, namanya disebut, ya kita nggak bisa, tidak punya kompetensinya, kita nggak bisa ke sana. Ya cuman mungkin tadi bilang, kita kehilangan, yang mungkin ini salah satu
saksi yang akan menguatkan cerita ini. Tapi kita diuntungkan, setidak-tidaknya si bapak yang mati ini sudah ada rekamannya di Tempo. Kan? Tadi saya bilang tadi dokumen elektronik tadi kan. Nah tinggal KPK, kalau KPK membutuhkan ya tinggal minta itu kan digital forensiknya nanti dibuka kan. Kalau Tempo. Dan itu pasti bisa persidangan, mekanisme persidangan dan hukum pasti bisa kan, mengungkap itu karena kan di dunia pers juga punya hak untuk melindungi narsum kan. Dan sebagian kerahasiaan itu dijaga oleh. Nah, kalau Temponya bicara kemana-mana nanti orang nggak mau ngomong ke majalah, ke media dong. Itu kan rahasianya Tempo kan. Sejauh mana Tempo memberikan, sejauh mana KPK di pemeriksaan. Tapi sekali lagi ya, Tempo di awal saya katakan tadi, Tempo membuka wawasan, wacana bagi kita. Tapi saya pikir secara hukum ya, tapi kalian udah terang benderang kok. Ya, siapa pemain di legislatif, siapa pemain di eksekutif, siapa pemain di korporasi, permainan ini izonisasi pemenangan EKTP ini udah terang. Cuman kan yang jadi masalah ini kan kita mah semua pengennya kan dirinci jumlah uangnya berapa, siapa yang bermain, siapa yang dapat, berapa jumlah. Tapi sekali lagi, bagi hukum tuh gak terlalu penting itu. Yang sekarang pemain-pemain di dakwaan pertama sudah terbuka. Apalagi bagi publik kan, publik mah udah tahu ternyata udah biasa main-main beginian. Cuman sekarang nilainya gede gitu. Dan pelakunya itu itu-juga, LLM, lo lagi yang maling. Oke, saya akan tanya ke Mas Anton. Tempo sendiri atau rekan-rekan yang biasa berkorespondensi punya kulit yang lebih sensitif dibanding saya dengan Kang Asep gitu misalnya. Itu merasa ada mencium bau amis kecurigaan nggak? Pertama tentu saja kami berduka ya. Kami beberapa kali berkomunikasi dan merasa menyesalkan bahwa Pak Yohanes belum sempat memberikan kesaksiannya di persidangan sehingga tidak bisa menjadi fakta persidangan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja dalam hal ini kami tidak ingin menambah keruh persoalan dengan mulai berspekulasi bahwa ini ada kaitannya dengan kasus yang dimana dia berposisi sebagai saksi penting ya. Menurut saya yang paling bijak saat ini adalah menunggu hasil penyelidikan kepolisian setempat untuk mengetahui duduk soalnya penyebab kematian Pak Yohanes Marlim. Itu saya pikir yang paling penting saat ini. Sehingga kemudian tidak menambah persoalan ya, hoax, berita palsu yang menyebabkan persoalan malah tambah keruh seperti supaya masyarakat juga lebih tenang juga. Karena pasti spekulasi kan beredar di mana-mana, kecurigaan juga muncul di mana-mana karena bau amisnya tadi yang kemudian di mana-mana. Tapi saya yakin KPK memiliki alat bukti lain, saksi-saksi penting lain yang bisa digunakan dalam penyidikan IKTP ini, sehingga tak perlu dikhawatirkan bahwa kasus ini akan berhenti. Anda juga yakin hal yang sama? Sangat yakin, kan sejak awal KPK punya ratusan saksi, punya alat bukti lain. Jadi sekali kasarnya saya boleh mengatakan ya, tanpa JN pun KPK akan jalan kok. Kenapa harus kita terkonsentrasi di JM kan? Karena kematian JM bukan akhir segalanya, memang akhir bagi JM, tapi bukan akhir bagi EKTP. Ya, justru KTP mah tinggal jalan, tinggal sekarang bagaimana publik, media ya, terutama Tempo atau berita mana termasuk CNN semua mendorong loh, memberikan informasi-informasi, membuka ya, walaupun bukan tidak jadi berita acara itu, tapi yakin KPK juga membaca media itu semua kan, walaupun tidak tertuang. Artinya apa? Perkara itu dikawal, harus dibuka, jangan berhenti di sini saja. Kalau semakin dibuka kan semakin terang. Dan kita pengen ada ujungnya. Tidak berhenti di dirjen, tidak berhenti di direktur, tidak berhenti di anggota DPR. Ada aktor-aktor lain harus dibuka. Kita tetap berduka dengan atas wafatnya Yohanes Marlim tentu saja. Tapi juga kita berharap kita tidak terus-menerus dirundung duka. Tapi kita menjadikan ini sebagai mungkin pemencut semangat untuk lebih membuka lagi kemudian kasus yang IKTP ini supaya lebih semangat. KPK juga jangan lebih semangat, harus lebih semangat. Jangan menunda-nunda pemeriksaan supaya kemudian bukti-bukti yang diperoleh. Dan Tempo siap membantu ya KPK jika nanti diminta. Oh tentu saja. Untuk bukti-bukti harus buka dong. Tempo membuat berita tapi nggak membantu. Jadi gini, dulu ada cerita orang naik ke bulan ini anteh misalkan kan. Nah sekarang kan jadi fakta. Dulu cerita Tempo itu dianggaplah menjadi cerita bohong. Nah sekarang kan jadi fakta. Nah ketika fakta kurang ini kan tinggal Tempo memberikan data-data lebih lanjut. Kita harap kasus ini terus berlanjut dan membuka kembali fakta-fakta baru yang kemudian bisa membuat kasus ini terang benderang sehingga keadilan bisa ditegakkan di Indonesia. Terima kasih Kang Asep, terima kasih Mas Anton atas kesaksian dan perbincangannya malam hari ini. CNN Indonesia Prime News akhir pekan masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.